Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. How are you today? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas simple past. Kita mengulangi pelajaran simple past. Kalian pasti sudah pernah belajar tentang simple past di kelas 8. Kita akan mengulangi pelajaran simple past. Apa sih simple past itu? Kalian harus tahu 3 poin dari simple past. Yang pertama, fungsi. Yang kedua, time signal. Yang ketiga, pola. Yang pertama, function. Function is state an activity or situation that occur clearly in the past. Yang artinya menyatakan aktivitas atau situasi yang terjadi di masa lampau atau menceritakan di masa lalu. Verbal itu ada apa aja sih? Rumus-rumusnya positif, subjek, verb 2, dan objek. Nah, contoh dari verbal yang positif yaitu I went to school. Dan bisa juga I ate banana. Nah, ate ini dan went ini kan menggunakan verb 2. Dan negatifnya subjek, did, not, dan verb 1. Contohnya seperti aku tidak pergi kok kemarin. Dalam bahasa Inggrisnya, I did not go yesterday. Dan interrogatifnya did, subjek, dan verb 1. Contohnya, did you go to Surabaya yesterday? Dalam bahasa Indonesianya, apa kamu kemarin pergi ke Surabaya? Seperti itu. Dan pola yang kedua adalah nominal. Rumus nominal dari positif ada subjek, were atau was, adjektif, noun, dan adverb. Bisa disebut dengan 3C. Lebih gampangnya 3C. Kalian lebih ingat-ingat lagi ya, adjektif, noun, dan adverb. Bisa disambung dengan 3C. Subjek dan were atau was dan 3C. Negatifnya subjek, was atau were plus not dan 3C. 3C harus ingat-ingat ya. Adjektif, noun, dan adverb. Interrogatif dari nominal, were atau was, subjek, dan 3C. Seperti itu. Nah, di simple past ini, kalau di simple past ini harus menggunakan time signal. Time signal itu ada apa aja sih? Yesterday, last night, this morning, bla 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 ago, bla 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 last, bla 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 etc. Nah, seperti itu. Etc. ini kalau dalam bahasa Indonesianya dan lain-lain. Seperti itu. Dari mana sih kita tahu verb 2? Nah, verb 2 ini berawal dari kosakata verb pertama seperti eat, cook, swim, bring, and study. Verb 2-nya dari eat yaitu ate. Verb 2 dari cook, cooked. Swim, swam. Bring, brought. Study, and studies. Seperti itu. Nah, example past tense verbal. Positifnya, she finished her homework yesterday. Finish ini dari kata verb 2 yang dari kata finish verb 1. Dia sudah selesai mengerjakan PR
kemarin, seperti itu. Dan negatifnya yaitu she did not finish homework yesterday. Dia tidak selesai mengerjakan PR kemarin, seperti itu. Dan interrogatifnya, did she finish homework yesterday? Apakah dia selesai mengerjakan PR-nya kemarin? Nah, seperti itu. Oke, next slide is nominal pattern. Nominal pattern itu adalah rumus nominal. Jadi, dalam nominal kata kerja yang digunakan atau verb yaitu was dan were, seperti yang dibahas pada slide yang sudah dibahas oleh Bu Nadia. Nah, untuk penggunaan was sama were itu tidak semua subjek bisa masuk kepada was maupun were. Untuk was di sini itu biasanya menggunakan subjek I, she, he, it. Itu untuk was, subjek yang menggunakan was. Sedangkan subjek yang menggunakan were itu ada you, we, and they. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari rumus nominal. Nah, untuk di contohnya ini ada berupa positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang positif. They were in Australia last year. Mereka berada di Australia tahun lalu. Untuk they itu selalu berkesinambungan atau menggunakan verb yang were. Nah, sedangkan in Australia itu komplementnya dan last year-nya itu time signal. Itu untuk yang positif. Sedangkan yang negatif, they were not in Australia last year. Nah, they di sini juga sebagai subjek dan were sebagai verb, not-nya itu sebagai penolakan karena di sini mereka menyatakan tidak berada di Australia. Selanjutnya, in Australia itu komplement dan last year-nya term signal. Dan yang nomor 3 itu interrogatif. Nah, interrogatif itu mereka selalu menggunakan kalimat tanya. Were they in Australia last year? Ketika kita membuat kalimat pertanyaan, were verb itu selalu ada di depan. Jadi were itu sebagai verb, they sebagai subjek, in Australia sebagai komplement, dan last year sebagai time signal. Nah, itu untuk penjelasan dari rumus nominal, contoh dari rumus nominal. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah yang bisa dilihat di slide ini. Dikumpulkan hari Selasa, batas pengumpulannya jam 8 malam. Tugas selanjutnya ialah cocokkanlah jawaban kalimat di bawah ini dengan kata kerja atau verb di samping. Nomor 1, I bla 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 a cup of coffee with him last night. Nomor 2, we bla 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 in this house 3 years ago. Nomor 3, my teacher bla 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 me about this lesson yesterday. Untuk vocabnya ada di sampingnya, ada thought, drink, and come. Nah, untuk 3 vocab itu kalian harus cocokkan dengan 3 soal itu. Maka kalian akan mengetahui mana yang soal nominal dan mana yang soal verbal. Oke, thank you for attention, dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.